Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga Jemaat GPDI LCD Magelang. Kasih kemurahan Tuhan ada menyertai kita. Ya, sepanjang malam kita sudah beristirahat dan pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kita, mari kita renungkan bagian firman Tuhan untuk menjadi tuntunan bagi kita sepanjang hari ini. Pada hari ini kita sudah masuki pembacaan kitab Mazmur pasal 78 sampai 80. Dan saya percaya kita semua akan mendapatkan berkat kemurahan Tuhan, ya, kasih dan petunjuk Tuhan melalui firman-Nya. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkan satu bagian dari Mazmur pasal 78 dengan satu tema, jangan melupakan sejarah. Ya, ada satu hal yang sangat penting tentang sejarah. Sejarah adalah satu peristiwa yang sudah terjadi, yang sudah lampau, ya, dan kita sebenarnya bisa belajar banyak, dan itu juga diajarkan oleh firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian merenungkan ayat yang ke-9 dari Mazmur 78. Mazmur 78 ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Ya, ada satu hal yang sangat menarik yang kita bisa lihat dari Mazmur 78 ayat yang ke-9. Di sana dicatat bahwa Bani Efraim adalah pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap. Tetapi ayat berikutnya menjelaskan bahwa pada hari pertempuran mereka justru berbalik. Terjemahan yang lain berkata mereka melarikan diri. Mereka tidak berdaya pada saat pertempuran. Padahal mereka pemanah-pemanah yang senjatanya lengkap. Apa yang sebenarnya terjadi? Punya alat yang lengkap, punya keterampilan yang baik. Tapi justru pada saat pertempuran mereka tidak bisa menghadapinya. Tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk menghadapi pertempuran. Ya, ada satu hal yang kita perlu pelajari. Ya, kadangkala dalam kehidupan kita mungkin kita punya banyak fasilitas, kita punya banyak hal-hal yang lengkap dalam diri kita. Tapi pada saat menghadapi pergumulan, pada saat menghadapi pertempuran dalam kehidupan kita, kita kemudian seperti Bani Efraim, ya, berbalik, tidak berani, tidak mampu untuk melakukan perlawanan, tidak mampu untuk melakukan perjuangan. Hari ini kita belajar tentang apa yang terjadi pada Bani Efraim. Mengapa mereka tidak punya kekuatan untuk maju, tidak punya daya untuk berjuang? Ternyata sebabnya kita akan lihat pada ayat 11. Tetap di Mazmur 78 ayat 11 saya bacakan. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Apa yang dituliskan di ayat 11 nampaknya sesuatu yang sangat sederhana, yang mungkin kita setiap waktu juga mengalaminya. Ayat 11 berkata mereka melupakan. Ya, lupa itu mungkin sesuatu yang sehari-hari kita alami juga, ya. Tetapi ayat 11 ini menjadi satu pelajaran kepada kita. Apa yang terjadi pada Bani Efraim, ternyata mereka melupakan hal-hal yang mereka sudah alami di masa yang lalu. Mereka melupakan apa yang mereka alami dengan Tuhan. Mereka lupakan pekerjaan Tuhan. Mereka lupakan pertolongan-pertolongan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat perikop ini, mereka melupakan sejarah yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Dan ternyata melupakan hal ini berdampak yang sangat fatal bagi mereka. Ya, yang kita perlu belajar adalah bahwa melupakan itu juga dapat berarti dilakukan dengan sengaja. Dan melupakan yang dicatat di dalam ayat 11 ini dapat juga berarti mengabaikan apa yang mereka sudah alami, mengabaikan apa pekerjaan-pekerjaan dan karya Tuhan. Ya, itu yang tentunya perlu menjadi sesuatu yang kita waspadai. Hati-hati, jangan sampai kita melupakan karya Tuhan, jangan sampai kita melupakan sejarah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ketika melupakan karya Tuhan, melupakan kebesaran Tuhan, melupakan pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah kita alami pada waktu-waktu yang lampau, itu dapat mengakibatkan hal-hal yang kita akan lihat berikut ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu melihat beberapa ayat. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu baca keseluruhan dari Mazmur 78 ini. Saya akan menyebutkan beberapa ayat
karena tidak memungkinkan kita membaca semuanya, tapi Bapak Ibu dapat melihat ciri-ciri orang yang melupakan sejarah pekerjaan pertolongan Tuhan. Ayat 8 dan ayat 37 menuliskan bahwa orang-orang yang melupakan pertolongan Tuhan, mereka dapat menjadi orang-orang yang pendurhaka, pemberontak, tidak tetap hatinya, tidak setia jiwanya. Ayat 10 kalau Bapak Ibu baca, mereka tidak berpegang pada perjanjian Tuhan. Mereka enggan hidup menurut firman Tuhan. Ayat 17, ayat 40, ayat 56, Bapak Ibu dapat melihat bahwa kemudian ada kecenderungan orang yang kemudian melupakan sejarah pekerjaan pertolongan Tuhan. Nampak pada ciri-cirinya mereka kemudian mencobai Tuhan, menuruti hawa nafsu mereka. Mereka terus berbuat dosa, terus memberontak. Bahkan ayat 22, ya saya ingin Bapak Ibu kita lihat dulu ayat 22. Mazmur 78 ayat 22. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Kita turun sedikit ke ayat 32. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita melihat bagaimana melupakan sejarah pertolongan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita. Kemudian dapat terlihat dari ciri-ciri yang kita lihat tadi ya. Hal-hal yang sangat fatal, hal yang sangat menyedihkan hati Tuhan. Karena apa yang kemudian tadi kita baca tertulis dalam ayat 41, ayat 58. Ciri-ciri orang yang memberontak, mencobai Tuhan, menuruti nafsu mereka, tidak percaya kepada Allah itu menyakiti hati Tuhan. Ya kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa orang yang melupakan sejarah bersama dengan Tuhan, orang yang melupakan sejarah pertolongan Tuhan, itu sama dengan orang yang tidak percaya, tidak yakin akan pertolongan Tuhan. Dan itu juga sama berarti orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini tentunya hal yang sangat menyedihkan ya. Kalau kita lihat itu timbul pada anak-anak Tuhan atau kita yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan karya Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita sudah alami di masa-masa yang lampau. Karena ketika kita melupakan Tuhan, kita mengandalkan diri kita sendiri, yang kita alami justru adalah murka Allah. Ayat 31 ya, dan ayat 33 saya akan bacakan. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Ayat 33. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Ya, sangat mengerikan ketika kita melupakan ya, sejarah pertolongan Tuhan, bahkan membuat kita mengandalkan diri kita sendiri, tidak percaya kepada Tuhan. Kita justru mengalami bahwa tidak ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ayat 9 tadi menuliskan, ketika mengandalkan diri sendiri, Bani Efraim tidak sanggup menghadapi peperangan. Bapak Ibu, pertempuran kita, peperangan kehidupan kita adalah peperangan yang sangat tidak mudah. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Karena itu, jangan lupakan kasih Tuhan. Jangan lupakan perbuatan Tuhan. Jangan lupakan sejarah pertolongan karya Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengingat sejarah dengan Tuhan? Bagaimana kita dapat terus mengingat kasih karya Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Kita baca Mazmur 78. Tetap di Mazmur 78, jawabannya ada di ayat 1-3. Saya akan bacakan. Mazmur 78 ayat 1-3. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu untuk ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk kita terus dapat mengingat sejarah pertolongan karya Tuhan dalam hidup kita, yang pertama kuncinya adalah dengar. Dengarkan firman Tuhan. Ya, kita bisa mendengarkan firman Tuhan karena firman Tuhan itu adalah karya-karya pertolongan Tuhan, karya-karya perbuatan tangan Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada sejarah karya
kebesaran Tuhan. Ya, waktu kita dengar firman Tuhan, kita dapat mengetahui banyak perbuatan dan pekerjaan tangan Tuhan. Kita bisa dengarkan firman Tuhan. Kapan? Saat kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan di ibadah dalam rumah Tuhan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Mungkin seperti saat ini Bapak Ibu mendengarkan renungan 79. Tapi kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan dalam pembacaan-pembacaan kita secara pribadi. Mungkin kita tidak mendengar secara audible, terdengar suaranya. Tapi firman yang kita baca itu bisa juga menjadi sesuatu yang terdengar di dalam hati sanubari kita. Karena itu Bapak Ibu, berikan waktumu untuk terus merenungkan firman Allah. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Saat kita mendengar firman Tuhan, kita juga dipacu untuk kembali mengingat karya Tuhan. Kedua, Bapak Ibu selain mendengarkan firman Tuhan, renungan-renungan, khotbah-khotbah, Bapak Ibu juga bisa mendengarkan kesaksian-kesaksian tentang perbuatan tangan Tuhan. Ya, cermati, yakini, dengarkan kesaksian-kesaksian bahwa ada pertolongan Tuhan yang nyata adanya. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa mendengar kesaksian-kesaksian dari banyak orang tentang kasih Tuhan, pertolongan Tuhan ya yang nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ya, dengan mendengarkan kesaksian-kesaksian, kita dapat mengingat karya Tuhan, pertolongan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengingat tentang sejarah pertolongan Tuhan? Ada kunci yang kedua, kita baca ayat 4 dan ayat 6 tetap di Mazmur 78. Ayat 4-6 saya bacakan. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Kunci yang kedua untuk kita mengingat sejarah, tidak melupakan sejarah pertolongan Tuhan adalah ceritakan. Ya, ceritakan tentang firman Tuhan. Ceritakan tentang kekayaan firman Tuhan yang Anda, Bapak, Ibu, Saudara miliki kepada siapa saja yang kita kenal. Kenalkan Yesus, kenalkan karyanya. Waktu kita cerita tentang karya Yesus, tentang firman Allah kepada orang-orang di sekitar kita, ya kita sedang mengingat. Ya, kita terus diingatkan untuk karya dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Selain menceritakan firman Tuhan, kita juga bisa menceritakan kesaksian-kesaksian yang kita alami, pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mendorong Bapak Ibu yang punya keluarga-keluarga, ayah ibu, ceritakan kesaksianmu, ceritakan pertolongan Tuhan dalam hidupmu kepada anak-anakmu, seperti yang diajarkan di dalam Mazmur tadi. Ajarkan kepada anak-anakmu bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu. Anak-anak dapat belajar, ayah ibu dulu ditolong Tuhan, papa mama dulu ditolong Tuhan, seperti ini ya. Dan anak-anak akan belajar mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan dari kesaksian orang tua mereka. Saya pun belajar banyak dari kesaksian-kesaksian ayah dan ibu saya, bagaimana pertolongan Tuhan. Dan saya mengucap syukur untuk kesaksian-kesaksian yang saya dapat dengar dari mereka. Dan itu menolong saya untuk mengingat, mengetahui, belajar, percaya dengan teguh bahwa kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ceritakan kesaksian Bapak Ibu juga melalui program El Shaddai Bersaksi. Hari-hari ini saya mendorong Bapak Ibu terus berikan kesaksian-kesaksian untuk dapat berbagi, menceritakan sejarah pertolongan Tuhan. Bapak Ibu bisa bersaksi melalui El Shaddai Bersaksi, merekam dalam bentuk video. Kalau Bapak Ibu bisa memberikan foto itu akan sangat baik. Ya, tetapi kalaupun tidak, boleh merekam suara. Dan saya percaya kesaksian-kesaksian Bapak Ibu dapat mendorong banyak orang untuk tidak melupakan sejarah pertolongan Tuhan, tidak melupakan karya-karya Tuhan. Yang terpenting adalah kita menceritakan perbuatan dan pekerjaan Tuhan, sejarah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dengan hal itu, kita dapat terus mengingat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita terus menceritakan kasih Tuhan, terus menceritakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi? Mazmur 78 ayat yang ke-7 saya akan bacakan.
supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ketika kita terus ceritakan kebaikan Tuhan, kita dengar firman Tuhan, itu akan membuat kita jadi teguh di dalam Tuhan. Kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Kepercayaan kita tidak tergoncangkan. Dan Yesaya 26 ayat 3 dan 4 berkata, yang hatinya teguh, dia jagai dengan damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak melupakan sejarah pertolongan Tuhan, karya Tuhan yang sudah terjadi di masa yang lampau, kita terus tetap berpegang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya percaya karya Tuhan yang sudah terjadi pada masa lampau juga akan tetap terjadi pada masa kini bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Bahkan pada masa-masa yang akan datang, yang akan kita lewati. Karena kita punya Tuhan, Yesus, Allah yang tetap sama, kuasanya tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, hari ini mari berpegang, jangan lupakan sejarah, jangan lupakan karya Tuhan, jangan lupakan perbuatan Tuhan. Dan itu kiranya membuat kita terus mengandalkan Tuhan dan kuasanya biar nyata dalam kehidupan Bapak Ibu hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami dapat belajar untuk terus mengingat kasih-Mu, mengingat karya-Mu, mengingat perbuatan-Mu. Tuhan tolong kami untuk tidak melupakan karya dan kebesaran-Mu, perbuatan tangan-Mu, pertolongan-Mu. Tolong kami untuk terus dapat mendengar, memberi telinga kami mendengar akan kuasa kebesaran-Mu, dan tidak menutup mulut kami untuk menceritakan kesaksian-kesaksian, menceritakan kebesaran-Mu, dan biarlah itu dapat membuat kami terus mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang terjadi di masa lampau, tapi kami percaya juga terjadi pada hari ini kepada kami, kepada seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Dan kami mau belajar mengandalkan Tuhan dan melihat karya Tuhan tidak saja terjadi hari ini, tapi bahkan hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, karena kami akan terus belajar mengingat karya dan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan menyerahkan sepanjang hari ini di dalam tangan-Mu. Biarlah karya-Mu, perbuatan tangan-Mu, kebesaran-Mu menyertai seluruh umat-umat-Mu dalam seluruh aktivitas hari ini. Dan biarlah kehidupan kami hari ini memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu. Haleluya.